Ya, shalom semua. Sekarang kita sudah masuk ke bulan yang baru lagi. Sudah di bulan terakhir dari 2022. Itu artinya apa? Kita akan masuk ke 2023. Kayak gitu. Dan hari ini kita sudah masuk ke tema bulan yang baru lagi, yaitu Save the Soul. Menyelamatkan jiwa. Kita harus sadar kalau kita dipanggil Tuhan bukan hanya sekedar untuk menerima anugerah Tuhan, yaitu pengampunan, keselamatan, tuntunan, setiap janji Tuhan yang kalian bisa baca di Alkitab, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan semuanya itu. Nah, kita diselamatkan Tuhan, kita mengerti dan mengenal Tuhan bukan sekedar untuk menerima itu semua. Kalau kalian ingat beberapa minggu lalu gue sharing tentang jangan cuma mikirin hak kita doang aja, tapi kewajiban kita juga nggak boleh dilupain. Dan salah satu kewajiban yang paling utama, yang paling dasar, yang Yesus mau dari setiap pengikutnya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Save the soul. Itu yang akan kita pelajari selama bulan ini. Dan kita akan lihat dalam firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-15 ayat 8 sampai yang ke-10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, lalu menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada sukacita satu sorga. Malaikat-malaikat pada semua bersukacita. Bukan karena wah si Jen bisa membawa jiwa 100 orang, atau si Novi bisa bawa jiwa 400 orang, Livi bisa bawa jiwa 4000 orang. Bukan karena itu, tapi dibilang karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Kita juga nggak bisa tutup mata, ada orang-orang yang sudah Kristen tapi belum bertobat. Betul ya? Banyak. Kenapa? Karena Kristennya hanya status agama. Hanya rutinitas. Dari kecil gue udah ke gereja, dari kecil gue udah Kristen. Ya udahlah, harusnya emang gue pelayanan, harusnya memang gue mimpin pujian, harusnya memang gue main musik, emang gitu. Tapi dalam hatinya dia nggak bertobat. Kelihatan dari mana? Banyak. Cara dia ngomong, cara dia berperilaku, cara dia kerja, cara dia memperlakukan orang. Jadi yang dikatakan bertobat adalah benar-benar gaya hidup. Bukan cuma sekedar, gue Kristen berarti gue udah bertobat. Enggak juga. Bertobat itu benar-benar percaya pada Yesus, lalu mengikuti semua yang diperintahkan Yesus untuk orang percaya. Kalian mungkin ada yang belum pernah dengar, ada sebuah kisah yang namanya Klub 99. Belum pernah dengar ya? Jadi gini ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu kala, gitu. Cuma dulu pokoknya. Waktu zaman budak-budak masih ada budak-budak gitu ya. Ada sebuah kerajaan di mana rajanya itu sangat sayang sama satu budaknya. Karena kerjanya rajin, dia jujur, nggak pernah bohong, rajin menabung, nyebrangin nenek-nenek nyebrang. Ngomong-ngomong, gue pernah sekali nyebrangin nenek-nenek di jalanan, dimarahin gue sama nenek-nenek itu. Nenek-neneknya nggak mau nyebrang. Udah basi ya. Nah, ini hamba ini atau budak ini disayang banget sama rajanya. Jadi walaupun dia itu statusnya budak, tapi dikasih rumah, dikasih tempat tinggal yang layak sama istrinya dan sebagainya. Jadi nggak kayak budak-budak yang lain. Ini agak berkelas gitu. Lalu rajanya pamer sama orang-orang nih. Ini baru nih, walaupun budak tapi gua bilang dia keren. Gua sayang sama dia jujur dan bla 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 bla. Terutama soal sama keluarganya, sama istrinya dia sayang banget. Bukan karena dia takut istri, enggak. Emang dia sayang, dia tunjukin dia gini kepala keluarga. Semua dipuji-puji. Lalu ada satu menterinya,
menterinya yang menjadi katakanlah penasehat raja. Menteri penasehat, dia yang menasehati raja. Menteri itu bilang gini, oh gitu raja, budak raja udah pernah masuk ke klub 99 belum? Apaan tuh kayak gitu, raja juga nggak tahu. Nggak tahu, apa itu? Oh nggak tahu ya? Ah gampang raja, gampang. Kalau gitu izinkan saya mengambil 100 keping emas. Sorry, saya relat. Kalau gitu izinkan saya mengambil 99 keping emas. Lalu saya berikan kepada budak itu. Boleh nggak, Raja? Buat apa? Ya buat buktiin. Kalau dia sudah bertemu dengan klub 99, dia akan berubah 100% Raja. Masa sih? Ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Coba gue pengen lihat. Nah, akhirnya menteri ini membawa kantong berisi 99 keping emas kepada hamba ini atau budak ini. Lalu menteri bilang gini, penasehat raja bilang gini, hai budak, gitu. Ini ada pemberian dari raja, 100 keping emas. Ini buat kamu. Wow, makasih raja. Seneng dong dikasih 100 keping emas. Ya, jangan sampai hilang ya. Pokoknya ini dari raja buat kamu. Ya sudah, terserah ya buat ngapain gitu. Terserah mau diapain, mau dibelanjain, ya terserah lah gitu. Oke raja gitu. Seneng dapat 100 keping emas. Nah, malamnya ketika lagi santai, ya udah, budak ini ngitung 100 keping emas. Dihitung, kok cuma 99. Dihitung lagi, ulang-ulang. Kok cuma 99? Dia hitung berkali-kali, dia hitung. Diulang-ulang itu. Tetap 99. Jatuh kayaknya, dia cari di kolong ranjang, kolong remari, kolong jembatan layang, atau kolong mana lah, pokoknya segala kolong dia cari. Nggak ketemu. Dia tanya istrinya, lihat nggak 1 keping lagi? Enggak. Jangan bohong kamu. Ini dari raja loh. Tadi harusnya ada 100, ini cuma 99. Enggak. Ayo bantu cari. Bantu cari. Buka ini, buka. Sampai ke tempat-tempat yang nggak masuk akal dicari semua. Ke tanah tetangga gitu kan. Ke pohon siapa dicari. Pokoknya cari. Nggak ketemu. Ngamuk hamba ini. Kenapa? Karena nggak 100 keping. Menurut dia cuma ada 99. Menurut dia. Dimarahin istrinya. Istri nggak becus kamu. 1 keping aja masa bisa kelewat. Wah. Mulai hari itu rumah tangganya berantakan. Gara-gara 1 keping. Setelah diketahui oleh raja dan raja cerita ke penasehat bilang gini, selamat datang di klub 99. Di mana orang pusing sama yang 1, melupakan yang 99. Ngerti gak sama sini? Karena 1 hal, orang bisa langsung memutuskan hubungan baik dengan 99 orang. Cuma karena 1 hal. Dia lupa sama 99. Dia mikir yang 1. Nah itu namanya klub 99. Dan itu fakta banyak terjadi kan? Hanya karena hal kecil. Orang melupakan hal besar yang pernah dilakukan oleh orang lain. Dan memang kebanyakan orang lebih cepat ingat kesalahan orang kan? Daripada kelebihannya kan? Kalau salah, wah cepet. Tapi kalau benar, biasa aja. Nah itu manusia tuh. Nah terbalik dengan klub 99, Yesus membuat sebuah perumpamaan. Ini sebenarnya dirham ini ada salah satu perumpamaan yang Yesus kasih. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu ada perumpamaan apalagi lah yang hilang. Nah dirham itu salah satu bagian dari perumpamaan tentang yang hilang-hilang ini. Kalau di klub 99 itu gara-gara 1 keping emas membuat pertengkaran dalam keluarganya yang tadinya harmonis jadi rusak. Itu kalau yang di klub 99. Tapi yang di Yesus, versi Yesus, demi 1 jiwa yang hilang, dia tinggalin yang 99 untuk mencari yang 1 ini. Loh kenapa gitu? Kalau gitu Yesus nggak peduli sama yang 99? Enggak, bukan gitu. Karena yang 99 sudah pada tempatnya. Ya nggak usah khawatir dong. Ya kan? Nggak usah khawatir. Karena yang 99 udah pada tempatnya. Karena itu Yesus nggak khawatir sama 99. Tapi dia ngawatirin yang 1 yang belum diselamatkan. Wah udah kekumpul semua 99 gitu. Harusnya normalnya kan gini logikanya. Alah cuma 1 doang udahlah. Enggak. Urusan jiwa, Yesus urusan jiwa 1 pun berharga.
urusan jiwa. Ya kembali ke yang tadi, kalau cuma 100 keping perak, satu hilang, ya udahlah, pasti 99 harusnya gitu dong. Tapi kalau urusan jiwa, Yesus nggak bisa. Satu pun jiwa. Tapi dengan catatan yang 99 sudah pada tempatnya. Udah beres semua. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan tadi ada sukacita di surga karena satu orang diselamatkan. Bayangin nilai satu jiwa itu nilainya seisi surga. Makanya gue selalu bilang kita ini mahal. Kita ini mahal. Jangan dimurah-murahin. Jangan memurahkan diri kita. Kita ini mahal. Kita bertobat, wah satu isi surga bersukacita. Satu Firdi ngelawak, wah satu isi surga ketawa semua pokoknya. Pokoknya dihargai lah. Wah gak lucu, ya udahlah gak lucu, pokoknya ketawa aja gitu. Mungkin gitu ya, mungkin gitu. Tapi yang jelas satu jiwa buat surga itu berharga banget. Makanya sampai bersorak-sorai satu surga karena satu jiwa. Itu artinya menandakan betapa berharganya satu jiwa. Artinya kalau dibalik, kalau ada satu jiwa tersesat, seisi surga akan berduka. Segitu pentingnya jiwa-jiwa. Yesus juga nggak main-main terhadap usia berapakah jiwa itu gitu. Yesus nggak main-main. Sampai Yesus tuh membuat sebuah pernyataan dalam Markus pasal 9 ayat 42. Dibilang barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Tahu batu kilangan nggak? Pernah lihat video orang bikin susu kacang nggak zaman dulu yang ada batu di atasnya taruh kacang terus diputar-putar gini? Nah itu batu kilangan. Cuma zaman di Israel bukan buat bikin susu kacang ya. Katakan Israel, bukan Cina. Kalau Cina susu kacang ya. Israel bikin anggur atau minyak zaitun. Nah pakai itu sama bijinya digiling pakai gitu. Nah itu Yesus ngajarin bahwa dari sejak usia dini atau usia anak-anak, kebenaran firman Tuhan itu nggak boleh diselewengkan. Kayak ceritain dongeng. Ada banyak, baik orang tua ataupun guru sekolah minggu, suka ngajar begini, kamu nggak boleh nakal. Kalau nakal masuk neraka. Padahal anak kecil juga nggak tahu neraka itu apa. Cuma cara ngomongnya, neraka serem. Tapi dia juga nggak tahu neraka itu apa. Tapi takut-takutin, nggak boleh nakal. Kalau nakal masuk neraka. Gitu. Atau, nggak boleh bandel. Tuhan Yesus nggak suka anak yang bandel. Ayo, yang bandel yang mana? Ayo. Ada yang kayak gitu. Nah, gue beberapa kali kalau main ke rumah orang gitu ya, terus ada anak yang nggak bisa diem gitu, nggak bisa diatur, gue selalu jadi tumbal, nggak tahu kenapa. Selalu bilang gini, ayo, jangan berisik, ayo, omnya marah lu, digituin. Gue jadi tumbal, padahal gue nggak marah, gue nggak ada masalah dengan anak itu berisik. Gue jadi tumbal, ayo, omnya marah lu, om marah lu. Akhirnya gue jawabin, enggak om nggak marah, udah lanjut aja gue bilang, om nggak marah gue bilang. Iya dong, saya tidak ingin membantu para orang-orang tua dalam menipu anaknya. Anak kalau udah ditipu, ingetnya sampai tua. Jadi gue gak pernah mau bantu orang tua yang gak mampu ngajar, gak mampu mendidik, lalu ngancem gitu. Karena ketidakmampuan seseorang atau kelompok ya, dalam mendidik sebuah generasi yang ada di bawahnya, mereka sering memakai ancaman-ancaman dengan kemasan keagamaan atau spiritual. Biar ngegampangin. Kenapa jam sekarang orang married pakai WO? Zaman dulu nggak pakai WO-WO-an. Zaman dulu memang nggak pakai WO, tapi pakai hal-hal mistis. Misalnya, perempuannya nggak boleh keluar rumah jam berapa. Yang cowok kalau mau datang jemput yang perempuan hanya boleh di jam sekian. Jalannya harus kaki kanan dulu. Kendaraan nggak boleh jalan mundur, nanti sial. Emang sih nggak ada WO, tapi ada adat istiadat yang ngatur. Ya logikanya harusnya sekarang kalau ada WO, ya adat itu nggak berlaku dong ya harusnya ya. Karena adat istiadat zaman dulu itu kan dipakai untuk membuat keteraturan. Gue masih ingat waktu kecil, orang tua gue selalu kalau misalnya nggak bisa nyuruh gue udah di rumah jam 6 sore, mereka selalu bilang, rumah gue tuh dalam gang, dan gang gue tuh nggak ada lampunya, gelap pokoknya. Jadi mereka suka ngomong gini, maghrib, nggak boleh pergi, nggak boleh keluar,
Entar kalau keluar waktu lagi maghrib, ntar diculik lu sama kolong wewe. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Gue ngalamin tuh kayak gitu. Padahal gue nggak tahu kolong wewe apa, tapi gue takut aja udah. Gue nggak tahu apa itu kolong wewe. Gue cuma tahu pas udah gede pun gue taunya itu cuma salah satu nama setan kepercayaan orang Jawa. Tapi tetap aja gue nggak tahu apa itu kolong wewe, tapi gue takut. Waktu kecil, segitu desperate-nya orang tua gue nggak mampu mendidik gue sampai pakai ngancem-ngancem seperti itu. Pokoknya ancaman pakai setan-setanan selalu berhasil lah buat anak-anak. Entar digondol tuyul, entar ditarik sama genderuwo, setan jadi kambing hitam. Udah setan kambing kan? Itu banyak generasi yang di atas ketika nggak mampu mengajar generasi yang di bawah, mereka pakai cara-cara aneh. Karena mereka nggak mau belajar untuk mendidik. Mereka cuma mau kalau gua ngomong lu nurut. Familiar nggak sama zaman sekarang? Nggak apa-apa deh anak gua main gadget, yang penting dia bisa makan. Nggak apa-apa anak gua main gadget, yang penting anak gua diem. Kalau di dunia gereja, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Gua gitu ya. Kesannya orang yang diurapi Tuhan siapa ya? Banyak orang pakai ancaman-ancaman supaya untuk membuat banyak orang nurut. Ya kita harus menghormati otoritas yang di atas kita. Tapi sebagai seorang pemimpin, kayaknya kita harus punya standar yang benar dalam mendidik generasi yang di bawah kita. Jangan main-main makanya sama salah mengajar. Jangan main-main sama itu. Karena Yesus bilang ini, daripada Anda salah mengajar, lebih baik leher kalian diikat batu kilangan lalu dilempar ke laut. Coba pakai logika, seandainya ini literal. Seandainya. Kalau lu salah ngajar, gua salah ngajar nih. Ikat kepala gua pakai batu kilangan terus lempar ke laut. Ayo coba pakai logika. Berarti kondisi kalian apa? Kalau sampai kalian diikat batu kilangan terus dilempar ke laut. Batu kilangan paling enteng itu 500 kilo. Paling enteng. Ya tenggelam ya pasti. Ya pastilah ke laut. Gitu. Artinya mending gak usah ngajar daripada salah ngajar. Diem aja udah. Itu yang Yesus mau sampaikan. Cuma gini gue mau kasih tahu, kalau semua orang cari aman, kalau semua orang Kristen berpikir, ya udah kalau gitu gue nggak usah ngajar firman Tuhan, jadinya kan aman, nggak salah di mata Tuhan. Ya dong, nggak usah ngajar dong, ngapain gue ngajar? Daripada ngajar salah terus disalahin. Kalau gitu, kalau kita punya pikiran seperti itu, pertanyaannya gini, terus yang akan mempertobatkan orang siapa? Kalau semua orang berpikir, ya udah nggak usah ngajar. Nah ini kan terjadi juga kan sama para orang tua yang, anak gue nggak bisa diem, kasih gadget. Anak gue susah makan, kasih gadget. Bedanya apa? Sama orang-orang yang daripada salah, mendingan nggak usah ngajar. Akhirnya kita nggak bisa mendidik siapapun. Gue adalah anak yang dididik begini. Gue tanya apapun ke orang tua gue selalu ngelarang gue. Berisik lu, anak kecil. Berisik lu, anak kecil. Berisik lu, anak kecil. Begitu gue jadi anak gede, gue gak tahu apa-apa tentang yang pernah gue tanya. Gue disuruh harus bisa. Ya gimana caranya? Sampai gue punya abang dulu juga mengalami hal yang sama. Waktu kita orangnya kan mau tahu banget. Bapak gue kan dulu, bukan cuma dulu sampai hari ini sih, dia punya bisnis CMT atau konveksi. Gue tanya, mesin buat lobang kancing ini buat apa? Mesin jahit ini gimana? Mesin pasang kancing, mesin obras ini gimana? Selalu jawabannya sama. Alah, anak kecil. Gitu. Digituin. Begitu gue SMA. Kita nggak tahu apa-apa tentang mesin itu. Tapi disuruh harus bisa. Gimana caranya? Nah kebetulan gue punya abang lebih berani ngejawab daripada gue. Jadi bapak gue suka ngomong kayak gini. Sekolah melulu lu, belajar apa lu? Beginian aja nggak tahu. Abang gue jawab, sekolah belajar matematika, kimia, fisika pak, nggak ada pelajaran menjahit di sekolah. Dimarahin juga. Kurang ajar lu ya digituin. Kenapa? Kemampuan generasi yang di atas dalam hal mendidik, mereka nggak mau asah.
Tapi ketika generasi yang tadi di bawah ini sudah mulai dewasa, mereka menuntut generasi ini supaya bisa apa yang mereka bisa. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa gitu dong. Kalau kita mau generasi di bawah kita jadi seperti apa, kita dulu yang harus bayar harga untuk belajar gimana ya caranya gue bisa mendidik generasi yang di bawah ini supaya mereka bisa jadi lebih baik seperti yang gue tahu. Yang beberapa minggu lalu gue bahas tentang parenting. Ketika orang udah punya anak, situasinya tuh bukan bagaimana cara mendidik anak, bukan. Tapi bagaimana cara mendidik diri sendiri untuk jadi orang tua. Jadi kalau kita nggak mau mendidik diri kita untuk jadi seperti yang kita inginkan untuk dalam waktu beberapa tahun ke depan, ya jangan heran kalau hal itu nggak pernah terjadi. Kalian mau jadi apa sekarang? Misalnya, pengen punya usaha. Oke, tapi nggak pernah mau belajar tentang mengatur keuangan. Ya nggak bakalan jadilah. Ada uang habis, ada uang habis. Jadi kalau semua orang Kristen berpikir daripada gue disalahin mendingan nggak usah ngajar firman Tuhan, lalu salah juga. Lupa sama amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau kita sekarang ini belum bisa mengajar firman Tuhan, minimal belajar cara menyampaikan firman Tuhan. At least menyampaikan firman Tuhan lewat hidup kita. Orang tahu kita Kristen, orang tahu kita sering ke gereja. Jangan sampai orang cuma tahu sampai situ, tapi orang pas lihat kita punya tingkah, sama aja setannya. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus tunjukin juga lewat tingkah hidup kita juga. Kalau kita sampai mengabaikan hal ini, yang patut bertanyakan adalah lu anak Tuhan bukan? Karena anak Tuhan akan mengikuti apa yang diinginkan oleh bapaknya. Yesus bilang kayak gitu. Anak mengenal bapa, bapa mengenal anak. Anak tahu apa yang diinginkan bapa, anak melakukan apa yang dikehendaki bapa. Itu Yesus udah ngomong kayak gitu. Kenapa sih Yesus pakai perumpamaan dilempar ke laut gitu? Orang yang salah ngajar, kenapa harus dilempar ke laut? Orang yang percaya pada Tuhan dan setia, setia maksudnya rajin ke gereja gitu ya, dan pelayanan dan sebagainya itu. Tapi malas memberitakan kebenaran firman Tuhan, ibaratnya orang itu ada di dasar laut. Coba pakai logika ya, ibaratnya orang itu ada di dasar laut. Semua pasti pernah berenang dong, ya kan? Pernah berenang ke kolam yang 2 meter? Pernah? Nah, rasanya gimana dalam air? Iya. Ada yang neken kan? Tapi nggak apa-apa kan? Masih ada yang neken doang tapi nggak apa-apa kan? Itu 2 meter. Bayangin 20 meter. Tekanannya kayak apa? Bayangin 200 meter. Ada orang yang iseng bikin percobaan ngelemparin sebuah gentong besi ke dalam laut dalam. Yang dalamnya itu 100 meter lebih. Di kedalaman tertentu, karena tekanan laut, tekanan air di bawah laut itu gentong, nggak ada yang sentuh. Langsung gepeng, langsung kepenyok gitu. Hanya dibawa ke bawah dasar laut doang. Hanya gara-gara itu. Kemarin siapa yang ngerasain gempa? Enggak, gue ngerasain. Karena gue lagi di lantai berapa belas itu kemarin, berasa banget. Tapi faktanya gini, Indonesia tuh sebenarnya tiap hari ada gempa. Tapi nggak terlalu terasa. Karena gunung berapi meletus. Ya akhirnya menyebabkan tektonik di dasar laut. Aktivitas gunung yang tiap hari terjadi di Indonesia itu terletak di bawah laut kebanyakan. Nah, getaran itu kena redam sama tekanan air yang ada di dasar laut itu. Makanya kalau cuma goncangan yang ecek-ecek gitu, nggak bakal berasa sampai ke daratan. Udah keredam. Jadi kalau sampai ada gunung meletus yang di dasar laut bisa berasa sampai ke daratan, itu berarti kencang banget. Kayak gitu. Jadi ada tekanan di sini. Jadi makanya jangan coba-coba kalian, seru nih berenang ke laut yuk, berenang gitu. Nggak pakai peralatan, gue pengen berenang sampai 70 meter ke bawah. Hati-hati loh, ini lo ketekan. Bahkan ada aturan kan, orang yang suka snorkeling atau diving, dari bawah nggak boleh tiba-tiba, capek, naik langsung ke atas, nggak boleh. Bisa langsung kena masalah paru-paru sama jantung. Ada aturannya. Nah segitu. Nah, Yesus memakai perumpamaan dilempar ke laut. Itu maksudnya gini, orang yang nggak pernah ngajar atau salah ngajar, orang itu ada di dalam laut.
Di dalam laut itu ada tekanan yang bisa menghimpit tubuh kita. Logikanya ketika kita mengalami tekanan di bawah laut, apa yang kita lakukan? Ya naik. Nongol dong, ya kan? Nah harusnya orang percaya pada kebenaran firman Tuhan, hidupnya nggak bakalan tahan lama-lama ada di bawah laut. Karena banyak tekanannya di situ. Bersembunyi dari tanggung jawab memberitakan Injil keselamatan. Dia akan naik. Harusnya begitu ya logikanya. Dia akan naik untuk memberitakan Injil. Harusnya begitu logikanya. Orang nggak bakal tahan lama-lama di dasar laut. Tapi kalau ada yang betah di dasar laut dengan tekanan yang banyak itu dan besar tekanannya, ada orang yang betah lama-lama. Udah berapa tahun jadi Kristen, udah sekian tahun pelayanan, tapi betah. Nggak mau memberitakan Injil, nggak mau jadi saksi Kristus. Nggak mau jadi terang, nggak mau jadi garam gitu. Betah gitu di bawah itu. Kemungkinan cuma satu. Dia udah mati. Apanya yang mati? Rohaninya mati. Mentalnya udah mati. Masih ke gereja sih, tapi udah mati gitu rohaninya. Segitunya nggak punya hati untuk jiwa-jiwa. Artinya dia udah mati rohaninya. Jadi kalau kita bisa ketemu orang Kristen, tapi nggak peduli gitu sama jiwa-jiwa, itu udah mati gitu rohaninya. Walaupun dia masih rajin ke gereja. Apalagi kalau dia masih rajin tulis status-status rohani di IG story. Kita akan lihat firman Tuhan yang lain di Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini adalah kisah bagaimana hidup kita bisa berkenan pada Tuhan. Sedikit gua ceritain tentang pasal ini. Pasal ini bercerita tentang ini. Ketika nanti udah masuk surga, terus tiba-tiba ada dua golongan. Tuhan bilang gini, ayo kalian masuk ke surga. Karena kalian udah berbuat baik buat gua. Waktu gua di penjara kalian kunjungin gua. Waktu gua ngemis kalian kasih gua makan. Waktu gua jadi orang perantauan kalian terima gua di rumah gua gitu. Terus orang yang disuruh masuk, makasih Tuhan. Tapi kapan kita pernah berbuat kayak gitu? Waktu kalian ketemu sama orang-orang yang membutuhkan bantuan dan kalian kasih bantuan. Itu kalian sudah melakukannya buat aku. Di sisi lain ada orang yang lu udah ketemu siapapun gak pernah lu bantu, padahal lu tahu dia butuh bantuan, tapi lu pelit, lu gak pernah mau bantu, lu gak pernah mau peduli, masuk neraka lu sana. Lu kapan? Nah, lu tiap hari ketemu orang-orang yang butuh bantuan, dan lu tahu dia butuh bantuan, tapi lu gak mau bantu. Ya itu, lu berarti lu menolak gua. Yesus ngomong kayak gitu. Nah ini adalah cara bagaimana hidup kita bisa berkenan. Makanya di sini gue selalu ngajarin. Semua mau diberkati pasti kan? Berkati bukan cuma berkat kayak diberkati Tuhan di surga. Nah, semua pasti mau dong ada berkat materi juga gitu kan? Pasti mau dong. Tapi ketika berkat materi itu bisa kita terima, jadilah kita misalnya orang kaya dan sebagainya. Ingat kita diberkati untuk memberkati. Jangan lu simpan sendiri. Apalagi ketika lu tahu orang ini lagi butuh ini dan lu mampu buat bantu, tapi lu sengaja nggak mau bantu. Disitulah dosa udah mengintip. Disitulah Tuhan akan memandang kita sebagai orang jahat. Makanya dulu gue pernah bilang berbuat baik itu harus dilatih. Berbuat jahat nggak usah dilatih. Bisa sendiri soalnya. Kalau kita sadar ada banyak orang yang jiwanya perlu untuk diselamatkan, tapi kita diem aja. Hati-hati suatu hari nanti Yesus akan berkata sama kita, nyahlah kamu semua para penjahat. Yesus nggak main-main, dia udah langsung bilang para penjahat. Karena orang-orang jahat memang. Karena kita tidak menjalankan perintah Tuhan. Sorry buat kalian yang mikir Yesus itu penuh kasih, Yesus itu nggak pernah marah, Yesus itu selalu baik. Hati-hati, Yesus juga hakim. Dia yang menentukan hidup kita nanti ke depannya gimana. Yesus itu adil. Jadi jangan mencemenkan Tuhan Yesus. Enggak, dia bisa ambil keputusan yang besar. Dia memang baik, tapi dia tegas. Jangan lupain itu gitu loh. Orang Alkitabnya bilang, barang siapa ku kasihi ia ku tegur.
dan kuhajar. Nah itu ciri-ciri Bapa yang benar itu seperti itu. Tapi kalau kita punya hati yang benar, punya hati dengan belas kasihan, punya mata seperti matanya Tuhan ketika melihat jiwa, saat itulah Yesus memandang kita sambil berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Ini sebuah standar yang Yesus kasih buat kita. Ribet, masa gitu aja ribet. Nggak ada orang sukses tanpa ribet, nggak ada. Jangan mau dibodohi sama work smarter, not harder. Nggak ada orang bisa work smart kalau belum pernah work hard. Tanya Livi udah berapa kali ganti-ganti settingan koper makeup? Udah berapa kali akhir sampai dia menemukan yang setelan yang sekarang. Ini paling enak, tapi coba dulu kayak gimana. Kacau. Tapi karena pernah work hard, dia sadar, wah ini ribet nih gue, ini. Ada eksperimen. Ada eksperimen. Jadi orang yang gak pernah work hard, gak bakalan bisa work smart. Gak bakal. Karena work smart itu kan ngomong sistem. Sistem itu dibangun. Bukan tiba-tiba jadi. Enggak gitu. Yuk kita bikin seisi sorga bersorak karena ada jiwa yang diselamatkan lewat kita. Caranya gampang. Yaitu ketik jiwa spasi menang. Enggak kayak gitu. Caranya gampang, yaitu mengaplikasikan hidup kita yang adalah garam dan terang. Kita aplikasikan, kita udah sadar, kita udah kasih status nih. Yesus tidak ngomong, kamu nanti bakal jadi garam, kamu nanti bakal jadi terang. Bukan, Yesus bilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Harus sadar itu status kita. Jangan di cover, justru harus tunjukin. Caranya adalah dengan mengaplikasikan kita ini yang adalah garam dan terang. Bukan soal berapa banyak jiwa yang diselamatkan lewat hidup kita. Tapi soal mau nggak kita menyelamatkan jiwa. Mulai dari itu aja dulu. Gue pengen deh bawa bisa menangin 1 jiwa lah. Minimal karena ngobrol sama gue, dia bisa agak kebebas lah dari overthinking. Bisa kebebas lah dari depresi. Minimal kayak gitu dulu deh. Minimal kita punya belas kasihan seperti itu dulu. Nggak usah, gue pengen menangin 1000 jiwa untuk, nggak usah itu dulu lah. Coba 1 aja susah, lu setengah mati mau 1000. Kenapa mesti 1 jiwa dulu? Karena 1 jiwa itu juga berharga buat Tuhan. 1 jiwa. Bahkan 1 jiwa anak kecil itu berharga buat Tuhan. Taruhannya nggak main-main gitu loh. Dari Yesus, barang siapa menyesatkan salah satu anak kecil ini, mendingan ini orang leher dia diikat batu kilangan terus dilempar ke laut. Nggak main-main ancamannya makanya. Kita yang jiwanya duluan diselamatkan nih, kita yang udah duluan diselamatkan jiwanya oleh Tuhan sejak dulu, kita harus ambil keputusan untuk ikut menyelamatkan jiwa yang lain seperti Tuhan Yesus duluan menyelamatkan jiwa kita. Menjelang Kristus datang kembali yang kedua kali. Itu yang harus kita lakukan. Save soul. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.